Halo my family semua, selamat datang di channel YouTube kami. Jadi pada awal scene di sebuah rumah sakit jiwa, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Cleatus yang sedang curhat dengan kekasihnya yang bernama Frances. Jadi Cleatus adalah seorang pria yang dikenal telah membunuh ibu, nenek, dan ayahnya sejak ia berumur 15 tahun. Dan dia pun ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa seumur hidup. Sedangkan kekasihnya yang bernama Frances adalah seorang wanita yang memiliki keahlian khusus, yaitu dia bisa berteriak dengan sangat kencang, dan keahliannya itu telah membuat orang tuanya terbunuh. Bisa dibilang mereka adalah sepasang kekasih psikopat lah. Di sini Frances akan dipindahkan ke sebuah lembaga untuk diteliti tentang kelebihannya ini. Namun sebagai seorang kekasih, Cleatus pun menangisi kepergian kekasihnya itu, dan mereka pun berjanji akan bersatu kembali pada suatu hari nanti. Di saat dalam perjalanan Frances dibawa oleh polisi, Frances pun membuat perlawanan dengan berteriak di dalam mobil van polisi itu hingga Frances pun harus ditembak di bagian mata kirinya. Setelah beberapa hari kemudian, Frances telah sadarkan diri dan ia berada di lembaga penelitian untuk diteliti lebih lanjut. Frances menjadi sosok yang sangat ditakuti dan diwaspadai di tempat itu. Hingga pada suatu hari, dia membaca koran yang berisi tentang pacarnya si Cleatus yang akan segera dieksekusi mati. Frances yang mengetahui hal itu pun, ia pun mulai bersedih. Lalu, beberapa tahun pun telah berlalu. Kita diperlihatkan Eddie yang bekerja sebagai seorang reporter pun diundang oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan yang telah dibuat oleh Cleatus. Dikarenakan Cleatus masih menyembunyikan tempat lokasi mayat orang-orang yang telah dia bunuh. Di saat polisi itu akan pergi, tiba-tiba Venom keluar dan Venom berkata jika dia tidak mau apabila disuruh-suruh oleh orang lain untuk bertindak. Namun di sini Eddie pun meyakinkan Venom jika dengan begini mereka bisa mendapatkan uang dikarenakan Venom sangat menyukai coklat. Eddie pun menyetujui permintaan polisi itu. Kemudian Eddie pun bertemu dengan Cleatus dan Eddie menanyakan perihal apa yang ingin Cleatus katakan saat ini. Dengan bantuan Venom, mereka pun berhasil menguak rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Cleatus. Sebagai gantinya, Cleatus pun meminta agar Eddie menulis berita di koran tentang hukuman mati yang akan segera Cleatus hadapi. Eddie pun menyetujui permintaan si Cleatus. Dan sepulangnya dari tempat Cleatus berada, atas bantuan si Venom, akhirnya Eddie pun mendapatkan titik terang tentang di mana semua mayat yang telah Cleatus simpan selama ini. Di sini Eddie tidak menghubungi pihak polisi, namun si Eddie mengungkap kasus itu sendirian dengan membawa reporter dan pihak forensik. Polisi yang melihat berita di televisi dan koran pun merasa dikhianati oleh si Eddie karena Eddie tidak memberitahu tentang hal itu kepada polisi. Dikarenakan mayat yang Cleatus bunuh telah ditemukan, hukuman mati Cleatus pun dipercepat dengan cara disuntik mati. Dan kabar itu pun telah sampai kepada si Frances dan Frances pun terlihat sangat marah. Atas pencapaiannya itu, Eddie pun membeli motor baru dan TV baru. Hingga pada suatu malam, Venom yang merasa jika yang mereka lakukan tidaklah cukup untuk menjadi seorang pahlawan. Venom ingin agar mereka benar-benar memberantas kejahatan dengan cara membunuh para penjahat di jalanan dan memakan kepala para penjahat itu. Di tengah perdebatan Eddie dan Venom, tiba-tiba Venom berkata jika dia lapar dan ingin memakan seorang penjahat. Eddie pertamanya tidak setuju, namun dikarenakan Venom yang semakin tidak terkendali, kemudian Eddie pun mengiyakan ucapan si Venom. Kemudian mereka pun keluar. Awalnya mereka bertemu dengan seorang penjahat, namun penjahatnya terlihat terlalu cupu dan lemah. Eddie pun melarang agar Venom tidak memakan penjahat yang lemah. Venom pun dengan perasaan marah melepaskan si penjahat itu. Kemudian Eddie membawa Venom ke pabrik ayam potong dan menyuruh Venom untuk memakan daging ayam saja. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba ponsel Eddie pun berbunyi dan hal itu membuat Venom masuk kembali ke badan si Eddie dikarenakan kelemahan Venom adalah suara. Eddie mengangkat telepon itu dan itu adalah telepon dari mantan pacarnya yang bernama Anna. Di sini, Anna mengajak Eddie untuk bertemu di sebuah restoran dan Eddie pun menyetujui pertemuan mereka dikarenakan Eddie merasa jika Anna kangen kepadanya. Setelah Eddie mendatangi Anna,
Ternyata di sini Ana hanya ingin memberitahu jika pacarnya yang sekarang telah melamar Ana. Dan tentu saja hal itu membuat Eddie menjadi sedih. Dengan rasa sedih, Eddie pun mengucapkan selamat dan Eddie pun segera pergi. Sepulangnya dari pertemuannya dengan si Ana, Eddie pun merasa terpukul dan sangat I sedih. will only take that because we are. Because I'm a real boy. And you Hingga Eddie pun galau sepanjang hari. Namun Venom sebagai seorang sahabat, dia pun berusaha menghibur si Eddie dengan membuat masakan dan melengkapi keperluan si Eddie sehari-hari. Either. I say either. And I say I turn the whole thing off. Wow. Neither. Let's and I like potatoes. Potatoes. I like tomatoes. Let's call the whole thing off. Kemudian Venom membawakan surat dari Cleatus agar Eddie datang sekali lagi untuk bertemu dengan si Cleatus itu. Setelah membaca surat dari si Cleatus, Eddie pun pergi untuk menemui si Cleatus untuk terakhir kalinya. Namun dalam pertemuan si Eddie dan si Cleatus yang kali ini, Cleatus seakan mengejek dan merendahkan Eddie hingga Venom pun terpancing emosi hingga Cleatus pun menggigit tangan Eddie hingga berdarah. And no wonder Daddy deceived your trusting fiancé. You son of a bitch! No! Di sini Cleatus menyadari sesuatu jika ada hal yang berbeda di dalam darah si Eddie dan di sini Cleatus pun mendapatkan Venom yang dia ciptakan di dalam dirinya sendiri. Lalu pada malam harinya Eddie pun bertengkar dengan Venom dikarenakan hal yang Venom lakukan tadi di tempat Cleatus berada. Eddie menyuruh agar Venom pergi dari badannya dan Venom yang mendengar ucapan itu pun dia pun segera pergi meninggalkan Eddie sendirian di rumahnya. I'm sorry. I don't know what. Get your stuff. Get out. This is my house. Sonny. Like something real cryonic. Keesokan harinya di saat Cleatus akan diberikan hukuman mati, tiba-tiba tubuh si Cleatus pun bermutasi menjadi sangat kuat dan menjadi monster merah. Dan kemudian Cleatus pun menyerang seluruh orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya itu saja, Cleatus pun menyerang seluruh opsir yang menjaga lapas. Any last words, Warden? Setelah membunuh semua opsir yang ada di tempat itu, Cleatus pun keluar untuk mencari keberadaan si Francis. Sedangkan di tempat Eddie berada, Eddie memulai hari-harinya yang baru tanpa kehadiran Venom. Dan di saat Eddie menonton TV, dia melihat berita tentang Cleatus yang kabur dari proses hukuman matinya. Dan juga tentang monster mutasi Cleatus pun disiarkan di televisi. Tak lama kemudian polisi pun mendatangi tempat si Eddie berada dan membawa Eddie ke kantor polisi untuk membuat pernyataan tentang kasus kaburnya Cleatus. Sedangkan Cleatus mulai membuat kekacauan di kota dengan mencuri mobil dan menyerang minimarket untuk mencari informasi tentang Francis. Dan akhirnya Cleatus pun menemukan tempat Francis ditahan dan Cleatus pun pergi untuk menemui si Francis. Dan di saat mereka berdua kabur dari tempat itu, ternyata polisi sudah banyak yang datang ke tempat itu. Dan di saat Cleatus sedang bermutasi, tiba-tiba Francis pun berteriak kencang yang membuat monster yang ada di badan Cleatus pun hampir menyerang si Francis. Lalu mereka pun berhasil kabur dari tempat itu tak lama kemudian. Sedangkan di tempat yang lain, Venom mendatangi sebuah minimarket di mana tempat Eddie dan Venom suka membeli coklat di tempat itu. Ternyata di sini Venom sudah dalam keadaan sekarat dikarenakan dia ingin memakan coklat. Sedangkan Eddie yang sudah ditahan di kantor polisi dituduh telah melakukan kebohongan dan bersekongkol dengan si Cleatus. Lalu Eddie meminta agar dia menghubungi mantan pacarnya si Ana untuk meminta bantuan. Dan kemudian Ana pun datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Eddie. Di sini Eddie meminta agar Ana menemukan Venom.
Awalnya Anna mengira jika Eddie berbohong tentang Venom yang telah pergi. Setelah lama berbicara, akhirnya Anna pun percaya. Anna pun segera pergi mencari Venom dikarenakan tidak ada yang bisa membantu mereka selain Venom. Lalu Anna mendatangi minimarket langganan Eddie dan Venom untuk mencari si Venom ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Anna pun mengenali Venom yang bersembunyi di dalam badan pemilik si minimarket. Hingga akhirnya Venom pun mau mengikuti ucapan si Anna. Tak lama kemudian Anna kembali ke tempat Eddie berada, dan di sini Eddie pun dibawa kabur oleh Venom yang berada di badannya si Anna. Sebelum kembali ke badan si Eddie, Venom pun meminta agar Eddie minta maaf dengan tulus. Setelah itu, Eddie dan Venom pun kembali menjadi satu. Sedangkan di tempat Cleatus dan Francis, mereka berencana untuk menculik polisi yang menembak si Francis dulu, lalu menangkap Eddie. Dikarenakan Eddie tidak berada di rumahnya, lalu Francis mencari Anna yang diketahui adalah mantan kekasihnya si Eddie. Melalui sepucuk surat, Eddie diundang untuk mendatangi sebuah tempat di mana Anna dan polisi itu disekap. Ternyata tempat undangan itu adalah sebuah gereja, dan saat itu adalah saat Cleatus dan Francis akan menyelenggarakan pernikahan. Dan saat akan menjalankan upacara pernikahan, Venom dan Eddie pun datang. Dan terjadilah pertarungan antara Venom dengan mutasi Venom yang bersarang di badan si Cleatus. Venom yang tidak memiliki peralatan seperti mutasinya Cleatus pun cukup kewalahan melawan mutasinya sendiri. Dalam pertarungan itu, kekasihnya Anna pun datang membantu Venom dengan menyemburkan api. Venom dan Eddie yang terjebak di dalam reruntuhan gereja pun terlihat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun Eddie memberikan motivasi kepada Venom tentang kesamaan antara Eddie dan Venom sangat cocok untuk menjadi pahlawan hingga akhirnya Venom pun berhasil bangkit kembali. Venom pun mulai memanjat hingga ke atas gereja. Dan di sini Venom pun berhasil menusuk mutasinya si Cleatus. Venom pun terlihat mulai lemah dikarenakan ditusuk oleh mutasinya si Cleatus. Namun Venom mempunyai sebuah rencana dengan membuat si Francis teriak kencang. Lalu Venom pun memukul si Francis hingga terjatuh ke lantai bawah. Dikarenakan dalam keadaan panik, Francis pun mulai berteriak dan Cleatus pun terpisah dari monster yang bersarang di badannya. Lalu Venom pun memakan monster yang tadinya adalah bagian dari dirinya sendiri itu. Kemudian Venom pun mendekati si Cleatus, dan di sini Venom pun langsung memakan si Cleatus. Hingga di akhir scene kita diperlihatkan Eddie pun kabur dari kejaran para polisi. Terima kasih telah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.